Pemirsa, kembali lagi di program Berkah Sahur Ramadan. Pemirsa, menjalankan ibadah puasa ini tentunya bukan menjadi alasan ya bagi kita untuk malas berolahraga. Ya, olahraga tetap dibutuhkan meski sedang berpuasa demi menjaga kebugaran tubuh. Lalu apa saja yang harus diperhatikan agar tetap bisa berolahraga saat berpuasa? Berikut beberapa tips yang bisa Anda simak. Jadi sebenarnya memang kalau kita mengacu pada puasa, tetap aja yang namanya olahraganya mesti dapat satu, kardionya ada. Yang kedua juga diharapkan penguatan ototnya juga tetap dikerjain. Dan yang ketiga latihan kelenturan seperti stretching gitu kan. Karena kita kan nggak mau nih kita berhasil mempertahankan kebugaran jantung paru tapi muscle-nya atau kekuatan ototnya nurun. Sebaliknya juga sama. Kita mempertahankan kekuatan otot tapi daya tahan jantung parunya nurun. Jadi kita memang tetap dianjurkan baik itu kardio, strengthening maupun juga latihan kelenturan atau fleksibilitas tetap dikerjain. Jadi memang untuk durasi sebenarnya pun masih sama. Kita disarankan untuk melakukan latihan selama 150 menit dalam satu minggu. Artinya kalau kita bikin 3 kali seminggu berarti 50 menit. Kalau 5 kali seminggu berarti 30 menit atau setengah jam. Jadi sebenarnya mau puasa mau enggak diharapkan tetap sama kalau bisa. Meskipun mungkin memang di awal-awal agak berat. Karena kan namanya tubuh masih beradaptasi kan, masih menyesuaikan gitu kan dengan pola makan, dengan pola tidur, sehingga memang nggak apa-apa kalau di minggu pertama apalagi kita melakukan penyesuaian dulu lah. Jadi mungkin nggak apa-apa, nggak exactly sama kayak biasanya, tapi diharapkan jangan jauh-jauh banget gitu dan segera kembali untuk bisa memenuhi target yang memang udah kita tetapkan tadi. Jadi ada 3 pilihan waktu untuk berolahraga di saat bulan puasa. Yang pertama adalah di pagi hari habis sahur. Kenapa? Satu, dia ini bisa dibilang waktu yang paling energized, paling bertenaga. Kenapa? Karena habis sahur, stok energinya masih full tank gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah kalau kita latihan terlalu berat sampai akhirnya berkeringat terlalu banyak dan akhirnya dehidrasi, kita terpaksa menahan dehidrasi, kehausan sampai maghrib. Ini kan rasa bakal lama banget dan bikin akhirnya jadi lemes kan. Jadi kalau mau pagi-pagi kita make sure kita mungkin bikin latihan bisa yang bertenaga tuh, bisa yang lompat-lompat gitu kan, bisa yang eksplosif. Tapi kita mungkin di ruang indoor yang ber-AC gitu kan, sehingga kita nggak terlalu gombios, nggak terlalu banyak berkeringat. Waktu kedua adalah menjelang buka puasa. Ini saya rasa termasuk waktu favorit nih sejuta umat nih ya, menjelang buka puasa. Nah, menjelang buka puasa ini yang bikin orang senang adalah karena meskipun dia olahraga haus, habis beres bisa langsung minum, ya kan? Cuman yang perlu diketahui adalah saat kita udah seharian gak makan, itu pasokan energi nurun, semakin menipis, glikogen juga makin tipis, sehingga apa? Kita mungkin tidak bisa melakukan latihan yang berat atau terlalu eksplosif. Jadi mungkin untuk yang sore ini saya sarankan latihan mungkin nggak perlu terlalu takut aus, tapi kita main yang lebih ya slow aja lah dulu, yang mild intensity, yang memang nggak terlalu menggunakan explosive power begitu. Nah, kalau kita pengen ambil yang udah terisi lagi nih si tenaganya ya kan, minum juga nggak perlu takut kehausan, sebenarnya malam ya kan. Cuman kan malam banyak saudara-saudara yang merayakan puasa, yang melakukan puasa itu kemudian sholat taraweh. Jadi memang kita mesti bikin, kalau setelah taraweh kan takutnya kemalaman, akhirnya tidurnya jadi mundur dan akhirnya sahurnya terlambat kan. Kalau mau tuh sebelum taraweh, sebelum isya. Tapi supaya bisa nih pas takjil jangan langsung makan banyak. Makanya jadi pas takjil tuh sekedarnya aja, nggak replenish gitu kan, dengan minuman yang tidak terlalu banyak atau makanan yang sekedar ngisi gula darah kita, sehingga kita bisa melakukan latihan yang cukup bertenaga lah begitu maksudnya, dan akhirnya tetap bisa sholat taraweh. Di bulan puasa kan memang pasti ada penyesuaian dulu. Bagaimana tubuh tadinya biasa menggunakan gula, tapi begitu kita nggak makan, stop makan di waktu sahur, maka di sepanjang hari kita akan mengalami penurunan kadar gula tubuh. Nah, akhirnya apa? Tubuh akan nge-switch, akan pindah dari gula ke lemak yang akan dipakai untuk sumber tenaga. Nah, orang ini butuh adaptasi.
buat bisa dengan nyamannya menggunakan sumber lemak awal dari sebelumnya make sumber gula kan. Makanya pasti di awal-awal akan agak susah tuh Mas. Awal-awal akan agak kayak lemes atau tenaganya nggak seperform biasanya, terutama di 1 minggu awal tuh biasanya atau 10 hari awal. Nah nanti kalau misalnya emang udah terbiasa, mungkin kita bisa ngejar sampai ke tahap sebelum puasa. Tapi kalau misalnya nggak kekejar nih dok, kebawaannya kita nggak bisa sama kayak bulan puasa, nggak bisa sama kayak sebelum bulan puasa. Nggak apa-apa. Yang penting tuh bulan puasa memang kita targetnya bukan untuk kemudian meningkatkan performance atau meningkatkan kemampuan tubuh. Enggak, sebenarnya bulan puasa itu kan lebih ke arah maintain. Jadi jangan sampai kita nggak olahraga sama sekali dan akhirnya malah jadi anjlok kebugarannya gitu. Penyesuaian itu kan bukan hanya jam makan, tapi juga jam tidur. Karena kalau kita hitung-hitung nih, memang dengan orang sahur itu kan pasti bangun lebih awal. Dan mungkin saja di awal minggu itu orang masih tidur malam gitu kan, karena biasa mungkin tidur jam 11, jam 12. Tiba-tiba jam 3, jam 4 udah mesti bangun. Berarti kan otomatis kan berkurang jam tidurnya. Maka mungkin akan sangat mungkin tuh ada rasa mungkin kantuk, mungkin agak awal-awal akan sedikit sulit berkonsentrasi. Dan untuk ini kita tidak menganjurkan olahraga yang sifatnya kompleks, karena kalau misalnya kita butuh olahraga yang kompleks, butuh koordinasi yang detail, gerakan-gerakan akurasi yang harus tepat begitu kan, takutnya malah kenapa-kenapa. Jadi tadi makanya begitu di awal-awal kita lagi menyesuaikan jam tidur juga, jam pola makan, lakukan yang santai-santai aja, yang benar-benar real easy, nggak terlalu berat dan tidak terlalu ribet. Jadi kita memang kalau di bulan puasa targetnya memaintain, jangan sampai level kebugaran kita ambruk. Kalau syukur-syukur bisa naik, bisa performnya bisa nanjak, alhamdulillah. Tapi target utamanya bukan itu, memaintain aja. Kita tidak istilahnya tidak ada yang benar-benar suplemen supaya kuat seharian. Yang dibutuhkan memang benar-benar bagaimana si makanan yang kita makan saat sahur, saat berbuka puasa itu bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi kalau kita mau olahraganya tetap terjaga, jangan sampai nggak sahur, mentang-mentang pengen weight loss gitu kan, nggak usah sahur deh, yang ada ntar nggak bisa olahraga. Jadi tetap kita sebenarnya kalau puasa itu tidak mengurangi asupan gizi yang masuk, hanya menggeser jamnya saja, baik itu bentuknya makanan maupun minuman. Jadi as long as kita bisa bikin asupan karbonya, protein, lemak, vitamin, mineral dan cairannya tetap terjaga meskipun jamnya digeser, harusnya olahraganya juga aman-aman aja. Iya, tetap kita pertama karbo nih, jadi tetap makan nasi gitu. Kalau orang bicara sahur kan kita pengen kandungan gizinya ini tetap memenuhi kebutuhan. Karbo nasi boleh, mie juga bisa. Tapi kalau kata orang Indonesia kan mereka makan nasi ya. Terus kemudian protein juga jangan lupa ya, lauk pauknya. Lemak yang sehat nih yang memang kita butuhkan. Kemudian vitamin dan mineral seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau emang kita jarang makan sayur buah, ya makan suplemen dipersilahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan si vitamin dan mineral itu. Jadi sebenarnya sih kurang lebih seperti itu. Intinya tetap semuanya seimbang. Intinya kita pengen bulan puasa ini kita tetap bisa fokus ibadah iya, tapi juga jangan sampai membuat tubuh kita jadi turun kebugarannya. Makanya kenapa kita selain tadi memenuhi kebutuhan gizi, baik itu saat sahur dan berbuka puasa, tapi juga kita isi waktu kita selain untuk beribadah, tapi juga untuk berolahraga, supaya kita punya kebugaran tubuh, tidak merosot dan tetap bisa fokus menjalani ibadah. Mungkin begitu.